mengapa sih banyak perusahaan ketika dia merekrut karyawan, dia menagih jasa. Sidaknya Immanuel itu, dia tanpa riset, Officer Development Program atau MT, Manajemen Trainee, yang bagi para lulusan baru di training selama setahun dengan persyaratan kalau lu mau keluar dalam kurang daripada kontrak 3 tahun, akan ada klausul total itu dikalikan 4, misalnya 20 juta dikali 4, 80 juta. Atau tahan ijazah lu sampai lu membayar kembali itu. Ya, Itu artinya bayar denda kan? Itu dimengerti sebenarnya. Cuma ketika kalau misalnya orang itu udah memenuhi segala persyaratan, si perusahaan tetap tidak mengembalikan, Nah, itu baru namanya masalah. Sekarang gue nanya sama Pak Menteri itu, udah belum riset semua yang lu sidak Pak Menteri, sesuai nggak dengan apa yang terjadi di dalamnya? Jangan-jangan Apa karyawan masih ada sangkutan? Mantan karyawan? apakah karyawannya masih ada hutang, ataukah karyawannya ada uang prestasi? Anda keluar resign sebelum masa itu, Anda kena penalti. Ya. Dan ijazah kami tahan sampai Anda membayar segala kewajiban Anda. Gue rasa nggak masalah. Kecuali kalau semua karyawan itu masuk ke kantor lu, semua jasa ditahan tanpa ada prasyarat, ya itu baru menteri kita harus wajib membantu. Jadi gue bilang sih sebaiknya Pak Menteri, Pak Wamen riset dulu. Kayaknya yang dikerjakan Wamen siapa? Noel ini itu aja kan, ijazah sekarang. Sementara yang lain nggak diurusnya. Kayak kemarin itu yang di Binjai, ditutup sama Ormas, itu nggak diurus. Satu pabrik itu nggak bekerja. Ya, itu kan tenaga kerja juga. Tapi kalau misalnya karyawan itu ngambil uang, terus ditahan, harus ganti rugi, harus dibayarkan itu dulu baru keluarkan ijazah. Kalau bermasalah dan belum menyelesaikan permasalahannya, pengadilan. Kalau sampai tahu-tahu si menteri sanaknya aja datang, balikin. Oh enggak, pengadilan dulu. itulah. Gue sih kalau gue punya perusahaan digituin sama menteri, gue juga ngelawan. Iya, itu Tanya dulu, jangan main sidak-sidak aja. Gue ngeliat nih, kayak menteri mau sosokan kayak Deddy Mulyadi gitu loh. Banyakan bikin konten tapi offset sendiri dia. Bakalan offside. Kemarin dia kan sidak ke Bumi Putra, BUMN lo itu. Ya mungkin dia harus nanya ke HRD-nya. Barangkali ada staf-staf yang sifatnya dulu ikatan dinas. Nah, itu kan wajar. Tapi kan nggak dijelasin. Beritanya tidak menyeluruh. Begitu juga dengan yang di Surabaya itu. Jan Huadiana itu yang sekarang udah jadi tersangka. Dia nahan itu tentu ada sebab dong. Pasti nggak sembarang dia tahan itu. Ya bisa jadi. Gue ngeliat dia bawa wartawan segala macam, membuat si penonton berat sebelah. Satu expose, iya. Expose berat sebelah. Jadi kita yang nggak pernah tahu PT ABC ini seakan-akan wah jelek bener ini PT. Terus lu lihat nggak ada yang karyawannya santai aja kan? Emang lu siapa? Betul itu, gue setuju. Iya, gue setuju. dia mempertahankan dong si karyawannya. Gue walaupun level menteri, emang lu siapa lu? Saya menteri, masuknya nggak elegan gitu. Saya menteri, wamen. Iya, semua menteri lupa bahwa semua sama di mata hukum. Iya. Lagian gini, kalau lu ngomongin soal karyawan ke HRD udah bener tuh memegang asas konfidensial. Artinya kalau lu mau datang ya datang pelan-pelan, baik-baik. Gak usah bawa satu kompi syuting film Indosiar. Gue pikir memang bener dia punya maksud ya, baik, maksudnya baik. Cuman kan nggak offside kayak gini. Banyak hal-hal yang memang lu perlu tahu bahwa ada ikatan dinas, ada hutang, ada fraud yang mungkin dilakukan oleh si karyawan sehingga kita nggak bisa ngasih jasa sebagai jaminan selesaikan dulu permasalahan lu. Mungkin kalau mau HRD mungkin ya udahlah ke pengadilan. Cuma kan capek kan. Tapi tahu-tahu muncul namanya Emmanuel Ebenezer. Ya jangan offside lah Pak. Mau sidak tuh sidak judi oke. Gue setuju. Sidak narkoba, sidak pelacuran oke. Cuma kalau sidak begini, ini gue bilang nggak intelektual Pak Wamen. Itu beruntung loh. Kalau misalnya seandainya itu si Pak Wamen itu datang marah-marah, si Hadim bisa bilang begini, Bapak tahu nggak dia tuh maling? Ya mungkin ditahan kali kan? Ada buktinya. Saya punya bukti dia maling sekian-sekian. Malu itu Wamen. Malu tuh Wamen kalau tahu-tahu ada respons jujur dari manajemen HRD-nya. Loh,
Enak aja dia hutang segini dan dia want prestasi. Enak aja Wamen nyuruh saya. Emang Anda siapa? Anda kerja di sini enggak? Kan enggak, Anda cuma sidak doang. Cari pansos. Gue lebih respect lu pansos, lu nyemplung ke kali bersihin kotoran daripada kayak gini. Ya, jadi sidak itu juga perlu pembelajaran, perlu riset. Gue mending lihat yang abal-abal gitu ya. Bupati mana datang ke kantor PNS yang belum datang jam 8.30. Itu masih gue akuin lah, dia marah-marah. Ya itu bener sih sidaknya, ini ngapain lu tuh dibayar negara, dibayar masyarakat, kenapa lu datang terlambat? Itu bener sidaknya. Dia ke bank-bank yang gede ada nggak? Nggak ada, mana berani dia. Dia datang Bumi Putra karena cuma mikir areanya area asuransinya. Padahal Bumi Putra ada banknya, ada konglomerasi yang lainnya Bumi Putra. Dia cuma asuransi ya. Kan tuh isi cuma sales-sales doang. Ya makanya Wamen datang jangan sidak. Ini masalah konfidensial, masalah orang. Kalau manajemennya bener, lu malu Wamen. Malu lu Wamen kalau tahu bener ya. Orang ini fraud, orang ini bermasalah. Ini ada buktinya. Malu lu Wamen. Cobalah lu bikin konten lebih dibikin skenario yang baik lagi lah. Pak Wamen drop out. Pak Wamen cheers. Sometimes you wanna go wherever